Oke, ini Ibu mau komentari tugas dari kelompok 2 kelas SI 4B ya. Nah, kelompok 2 itu membuat tugas dengan judul aplikasi penjualan online toko kain songket khas Palembang berbasis web pada Monik Songket. Yang dijual apa? Kain songket. Kalau judulnya seperti ini, yang dijual itu toko. Aplikasi penjualan online toko kain songket. Jadi dia seolah-olah menjual beberapa toko kain songket. Jadi harus jelas. Gini aja, aplikasi penjualan kain songket khas Palembang pada Monik Songket. Udah kayak gitu aja. Ya. Judulnya. Oke, itu judul. Oke, balik lagi yang ke bawah. Oke, secara garis besar saya lihat kelompok 2 Febrina dan Gevira sudah baik mempresentasikan apa yang dibuat ya, tetapi pasti ada revisi ya. Coba lihat di halaman 1 di Word-nya, halaman 1 kalian buat workflow. Nah, kalian buat workflow halaman 1 di Microsoft Word-nya, buat workflow tapi workflow-nya nggak ada. Workflow-nya nggak ada. Coba lihat gambarnya itu, gambar ada start proses. Loh, workflow-nya workflow dari penjualan songket yang selama ini ada. Itu workflow-nya. Bagaimana proses penjualannya? Misalnya mulai dari konsumen datang ke toko, kemudian terjadilah transaksi memilih barang, terjadilah transaksi penjualan, sampai nanti dia dapat nota penjualan. Ya, itu yang pertama. Ya, dicatat. Oke, yang kedua, oke sudah ada, bagus, sudah ada bukti notanya ya. Ada foto-foto kain songketnya dan seterusnya. Ibu dulu pernah buat aplikasi untuk kain songket ini juga. Kemudian, oke, yang lain-lain teori mengikuti saja. Kemudian saya lihat teman-temanmu banyak bertanya mengenai program yang akan dibuat, tetapi tidak bertanya mengenai rancangan. Justru di rancangan itulah yang paling penting. Sebelum ke program kan ngerancang dulu. Kalau rancangan tidak sesuai dengan program, nggak ada. Oke. Yang pertama yang akan saya komentari adalah use case diagram yang di page 11. Di sini saya lihat ada 3 aktor ya. 3 aktor, konsumen, member, dengan admin. Oke. Kalau logikanya konsumen itu adalah orang yang membeli barang kita ya. Oke, kalau member? Member itu nanti kalau seandainya konsumen kita udah sering buat, kita juga akan menawarkan. Oh, jadi member. Ya. Oke, kalau admin? Adminnya siapa? Ini admin aktornya. Kamu buat di situ ada admin aktornya. Admin itu siapa? Yang mengelola. Yang punyanya siapa? Yang mengelola penjualan barang kan adminnya? Oke. Yang punyanya siapa? Pemiliknya siapa? Ada nggak pemilik? Ada nggak? Oke, ada nggak pemilik yang pertama? Ada nggak pegawai tokonya? Misal ada kasir, ada yang melayani penjualan. Nah, itu berhubungan nggak dengan program yang kamu buat? Nah, kalau dia berhubungan, masukkan dia sebagai aktor. Ya, kalau dia berhubungan, masukkan dia sebagai aktor. Ya, kalau saya lihat bagusnya pegawai sama admin dijadikan satu aktor saja, misalnya user, pemakai programnya, ya, pemakai programnya. Kemudian nanti tambahkan lagi satu aktor, namanya pemilik atau owner, yang nanti hanya menerima laporan penjualan. Nah, seperti itu. Oke. Masalah isinya sesuaikan dengan program yang kamu buat. Contoh, di sini ada kelola member. Kalau mau mengelola member, otomatis si member memberikan data identitasnya dulu kan, baru bisa dikelola kan. Nah, mana include dari, tidak ada juga, mana include dari si member memberikan data identitasnya
kekelola member. Logikanya kan gitu kan? Nah, bagaimana admin mau mengelola member kalau tidak ada data yang diberikan oleh si member sebagai identitas dari member? Itu baru satu contoh, belum yang lain-lain Ibu cross check. Nah, perbaiki semuanya, ini semuanya diperbaiki. Ya, sesuaikan dengan program. Oke, diagram konteks. Di situ ada external entity voucher. Voucher itu apa? Boleh enggak barang, voucher dan lain-lain itu dianggap sebagai external entity? Boleh enggak? Apa itu external entity? Kalau kita di dalam diagram konteks atau data flow diagram, nah, apa external entity? Entitas yang berada di luar sistem tetapi dia menggunakan sistem yang kita buat. Itu namanya external entity yang simbolnya 4 persegi panjang itu. Ya, yang simbolnya 4 persegi atau simbol kotak itu. Nah, voucher itu bukan. Voucher itu kan cuman alat untuk diskon, untuk mengurangi penjualan. Ya, kalau dia misalnya seperti yang saya dengar tadi, kalau dia membeli 2 songket dapat voucher kan gitu. Nah, itu nggak bisa kita keluarkan sebagai external entity karena dia bukan external entity. Oke, ada external entity konsumen boleh, external entity pemilik boleh. Admin itu nanti ganti jadi user ya. Admin dengan pegawai digabung menjadi user ya. Oke. Membernya mana? Kan tadi ada member kamu bilang. Nah, kalau memang member itu sama dengan konsumen tidak apa-apa, berarti yang di use case diagram membernya dihapus, digabung menjadi konsumen saja. Enak ya? Oke. Nah, filenya kalau saya lihat tidak connect dengan IRD, data store. Kalau saya lihat data store-nya apa di sini yang kamu level berapa yang ada data store? Oke, ada data produk, kemudian pemesanan, produk, pemesanan, pembayaran, produk, pemesanan, pembayaran. Nah, cuma 3. Coba lihat IRD-nya. Coba buka IRD. Ada apa tadi? Data store-nya produk, pemesanan, sama pembayaran. Sama enggak dengan IRD? Nah, beda. Kan jelas-jelas minggu lalu saya jelaskan kan bahwa data store yang ada di DFD sama dengan entitas yang ada di IRD, sama dengan file yang ada di desain database atau desain file. Nah, harus connect. Mau connectnya yang mana? Mau yang DFD atau IRD? Kalau saya lihat IRD-nya nih yang lebih lengkap. Nanti si admin nanti diganti jadi user aja ya. Oke, ada konsumen, ada pesanan, ada keranjang, ada produk, ada admin. Penjualannya mana? Penjualannya mana? Jadi minimal kalau penjualan online, nah ya, kalau penjualan online minimal harus ada entitas di IRD itu paling tidak yang pertama produk atau barangnya, entitasnya ya. Yang kedua Pak, konsumen itu harus ada. Yang ketiga Pak, user, orang yang mengelolanya. Terus apa lagi? User di sini yolala admin, ya, pegawai tokonya, ya, atau mungkin juga pemilik. Oke, mau dipisah nggak apa-apa. Terus apa lagi? Pesanan boleh karena dia online kan harus pesan dulu baru terjadi penjualan kan. Setelah pesanan baru terjadi pembayaran atau penjualan. Nah, inilah yang minimal harus ada ya entitas di IRD atau data store di DFD atau sama dengan desain file atau database. Nah, minimal harus ada itu. Mau kamu tambah keranjang boleh, mau kamu tambahkan keranjang juga boleh, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan ini. Jadi entitasnya harus ada produk, konsumen, user, pesanan, dan penjualan. Orang mesen belum tentu beli kan, belum tentu terjadi penjualan. Bisa aja dia cuma masuk ke itu untuk di keranjang. Ya kan? Kayak kita nih mau beli di Shopee. Kamu taruh dulu kan di keranjang. Lagi kita lihat-lihat lagi nak dibeli apa tidak. Siapa tahu kita nak bandingkan harga dengan toko-toko yang lain kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu juga dengan ini. Ya.
Satu lagi yang paling penting itu apa? Ongkir. Nah, belum sampai ke situ ini. Belum sampai ke ongkir. Maunya online atau enggak? Kalau online banyak nak ininya. Kalau offline sudah Off. Ya kalau sudah coba. ya berarti harus ada ongkir. Harus ada ongkir, ongkos kirim. Kalau sekilo ke Rabu Mole berapa? Kayak gitu harus dipikirkan juga kalau dia online. Ya, perbaiki semua nih rancangannya. Jadi sesuaikan dengan IRD. Sama satu lagi yang paling fatal di kelompok 2 itu adalah apa? Tidak ada desain interface. Jadi template yang ibu buat ada satu yang nggak ada, yaitu desain interface. Kalian kan nggak buat program kan? Harus buat desain interface. Tampilan ngelola data member, ini dia formnya, tampilannya. Mengelola data penjualan, ini dia formnya. Kayak gitu harus ada. Revisi ya. Minggu depan diskusi dengan ibu. Kalau memang masih salah, revisi terus sampai ujian akhir semester. Kalau memang masih salah atau masih belum benar, tidak salah tetapi belum lengkap atau belum benar. Ya, sama satu lagi daftar pustaka kan nggak ada. Kan kalau saya lihat kamu merujuk yang di atasnya ada menurut siapa itu kan ada tuh di halaman berapa saya lihat di bab 1 kalau nggak salah. Di pendahuluan. Nah, itu di pendahuluan ada menurut Kavi, ada menurut Direktori Kesenian Sumsel. Nah, itu masukkan di daftar pustaka. Sama kamu merujuk mengambil penelitian orang lain itu siapa? Masukkan di daftar pustaka. Ya. Nah, itu saja yang mesti diperbaiki oleh kelompok 2 kelas SI 4B.